Okay, jom. Okay. Aku tanya dia basically why Persib is the best club kan? Basically soalan sama. Okay. Coach Boyan, why is Persib the best club in Indonesia? Persib adalah manifesto sosial dan budaya kami di Sunda. Punya supporter basis terbesar juga. Persib mempunyai sejarah yang panjang dan tradisi juara yang cukup kuat. Persib Bandung dimiliki kalangan bobotoh maupun atas atau bawah. Dari sejak lahir sudah diajarkan apa itu Persib, sehingga menjadi bobotoh dan berkembang seperti ini. Because they have around 15 million fans, which is more than any other club in Southeast Asia. Mau tidak mau, Anda lahir di Bandung, Anda akan menjadi seorang supporter Persib. Itu yang membedakan di Bandung dan tempat lainnya. Budaya, warisan budaya dan prestasi. Persib itu dihidupi dan menghidupi jutaan orang di Indonesia, tidak hanya di Bandung dan di Jawa Barat. Itu yang bikin Persib dan Jawa Barat itu saling menjiwai. Tuan-tuan, bola itu life experience. Selamat datang ke Persib Bandung. Selamat pagi Faiz. Selamat pagi di kota Bandung yang dingin dan nyaman. Apa perasaan hang? Saya teringat akan kata-kata yang kita jumpa di tengah-tengah kota Bandung dan juga diberitahu kepada kita oleh rakan-rakan Bandung. Tuhan menciptakan bumi Bandung ini ketika dia sedang tersenyum. Sekarang aku faham kenapa ayat itu wujud dan muncul, Kish. Indonesia adalah negara yang pada ketika ini memiliki 300 juta orang. Negara yang besar, banyak kepulauan yang besar, banyak bandar-bandar, kota-kota yang besar. Apa yang membuatkan kota Bandung ini kota yang spesial? Bandung itu komunal, budayanya kuat, intelektualitasnya tinggi, dan juga Bandung tuh terkenal sebagai kota yang guyup. Ibu kota sebuah provinsi, tapi kotanya tidak terlalu besar. Jadi antar komunitas tuh bisa berbaur bareng. Jadi tidak terkotak-kotakan, tidak heterogen gitu kalau Bandung tuh. Dari orang miskin, kaya, orang jalanan, pejabat, berbaur semua. Apresiasi terhadap keindahannya besar di sini. Musik, fashion, lanjut ya sepak bola, termasuk Persib Bandung. Pernah tak dalam hidup hang jumpa dengan perkataan yang merujuk kepada hati-hati dengan orang yang diam dan sopan? Kan? Orang Sunda, orang Bandung terkenal dengan kesopanan, terkenal dengan hospitality, terkenal dengan kelembutan mereka. Mungkin karena daerahnya sejuk. Daerahnya sejuk, tidak seperti Surabaya yang panas, Batavia yang panas. Lebih sopan, lebih ramah tamah, lebih someah kata orang Sunda, buat someah namanya buat tamu-tamu itu begitu. Pun karena cuaca saya rasa. Cuaca yang dingin kan jadi orang lebih nyaman, terus juga orang jadi lebih santai. Ide-ide kreatif jadinya muncul keluar, kemudian terejawantahkan di musik dan juga di fashion. Sebenarnya orang Sunda tuh terlalu sopan. Terlalu sopan dibandingkan orang-orang Indonesia lainnya. Jadi kadang mungkin banter-banterannya nggak sebegitu kuatnya, tapi sekali ya banter bisa jadi baper. Tahu baper, istilah baper? Bawa perasaan. Iya, terbawa perasaan. Ya, karena mungkin Jika ditekan-tekan, dia akan keluar. Dia akan keluar. Every nation yang suatu ketika dahulu ditawan oleh kuasa luar ataupun dijajah oleh kuasa luar, setiap negara tersebut akan ada lokasi-lokasi di mana bermulanya pemberontakan. Because for uprising to become mainstream, ia perlu terlebih dahulu memiliki titik permulaan. Bilakah waktunya orang Bandung itu ekspresif?
Bandung itu juga terkenal sebagai kota yang melawan, kota perlawanan. Kita punya Konferensi Asia Afrika, ya Pak, masih ingat semua? Itu di Bandung. Juga ada Bandung Lautan Api. Istilah Bandung Lautan Api itu adalah perlawanan Bandung ketika rakyatnya membakar Bandung untuk memberikan perlawanan kepada penjajah Belanda. Boleh Aun ceritakan what happened in 1946? Setelah kemerdekaan, Jepang menyerah para sekutu, kemudian Belanda sebenarnya datang lagi juga untuk trying to taking control. Pada masa itu akhirnya persenjataan yang kemudian ada di wilayah Bandung Utara daripada kemudian diambil kembali oleh penjajah, rakyat Bandung kemudian memilih untuk membakar kotanya. Sebagai bentuk ataupun simbol ya daripada diambil oleh kolonial, lebih baik kita bumi hanguskan saja. Banyak negara yang mempunyai titik hitam dalam sejarah mereka akan cuba untuk menutup sejarah tersebut. Akan cuba untuk menyembunyikan sejarah tersebut. Akan berasa sedikit segan dan malu kalau ada orang luar cuba untuk menanyakan perkara-perkara ataupun titik hitam ini dalam sejarah mereka. Tetapi tidak orang Bandung. Bandung Lautan Api kalau kita lihat sebagai suatu peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang menjadi sejenis apa ya namanya ya, dalam bahasa Inggris mungkin itu sejenis tonggak sejarah dalam bahasa Indonesia. Sejenis tonggak sejarah yang tidak dibahas ketika kan membahas sejarah Jawa Barat atau Kota Bandung. Jadi nama itu adalah nama yang otomatis hadir dalam setiap perjuangan. Ada lagunya, chant-nya juga tentang Bandung Lautan Api ada. Dan kalau kita lihat peristiwa sendiri, itu bagaimana masyarakat merasa perjuangan mereka, bagaimana caranya kelihatan membakar kotanya. Jadi benar-benar menjadi lautan api. Kalau kita lihat Bandung, ya kalau kita tarik sejarah ke belakang banget, memang Bandung memang dulunya danau, dulunya laut. Tapi yang dimaksud lautan api itu bukan laut air sama sekali, tapi laut api, laut perjuangan. Kebebasan itu mahal. Kebebasan itu mahal. Dan salah satu cara untuk mempertahankan kebebasan itu ya, kalau bahkan sampai harus membakar kota kita sendiri pun ya untuk demi kebebasan dilakukan. Sebenarnya pengingatnya di sana. Sejarah kelahiran Persib itu muncul karena orang-orang pribumi itu tidak diajak main bola sama orang-orang Belanda yang sudah ada di Bandung. Makanya mereka membentuk perkumpulan sepak bola pribumi yang namanya BIPB pada tahun 1919 itu. Kemudian bertransformasi, berubah menjadi Persib pada tahun 1934. Di Bandung juga dimainkan sepak bola. Tapi juga memang pada masa tersebut terpisah antara tim yang memang yang bermain adalah orang-orang dari kolonial Belanda dan juga tim dari Bumi Putra ataupun orang Indonesianya. Bahkan pada masa-masa tersebut juga klub sepak bola itu jadi symbol of resistance dari bagaimana Bumi Putra tadi daripada orang Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda tidak bisa melakukannya itu di peperangan ataupun di parlemen, mereka melakukannya di padang lapangan. Iya, tampaknya wasit sudah menyebutkan peluit panjang. Penonton pun kelihatannya tumpah ke lapangan. Dengan demikian Persib Bandung akhirnya tampil sebagai juara pertama dalam kompetisi pertama Liga Danhil. 1937 diorang dah menang first title. Waktu tu bola sepak Indonesia strukturnya was very interchangeable, masih lagi zaman amatur, tapi 1937 diorang dah menang one trophy. 1961 diorang dah menang another trophy. The defining one aku rasa yang masih ramai orang lagi ada memori yang cukup kuat adalah 1986, era Robbie Darwish, who is widely regarded sebagai pemain terbaik sepanjang zaman, the GOAT of Persib Bandung kan. I mean, of course different people will have different opinions, tetapi era dia 1986 tu dilihat sebagai satu era yang cukup luar biasa. But the real taste of serious success datang pada mid-90s. 1994 sehingga 1995 tu, 2 back-to-back seasons Faiz, Persib menang. That was their first taste of back-to-back kemenangan Liga. Kemudiannya mereka terpaksa menunggu 20 tahun, hampir 20 tahun Faiz, untuk menikmati kejayaan semula. Dan kejayaan semula itu datang pada tahun 2014 bersama dengan
legenda mereka, Jat Jang. Dia kembali dan membawa pasukan memenangi semula kejuaraan liga yang dah fully professional. Waktu itu Persib benar-benar selalu dijagokan setiap kompetisi. Dia bisa setelah 2 kali final di 83 dan 85, dia juara 86. Kemudian 89, 90 juara. 93, 94 juara lagi. Itu terakhir kompetisi amatir. Masuk ke kompetisi profesional di tahun 94, 95 itu back to back pertama dengan pelatih yang sama, Pak Indro Thohir. Jadi itu masa kejayaan di era amatir. Kalau di era profesional setelah Liga Indonesia, saya pikir dekade inilah di era 2024 sampai semoga masih panjang. 2024 sampai 34. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita terpaksa abandon kereta kita 2 km away dan kita berjalan bersama-sama dengan penyokong sebab jam 2 km away. Malam ini akan menyaksikan rasminya kejuaraan back to back untuk pasukan Persib Bandung. Kali kedua selepas kali terakhir melakukannya bila Kish? 1994-1995. Dan pada ketika itu adalah peralihan daripada amatur ke profesional. Yes. Jadi ini adalah kali pertama dalam tempoh yang sangat lama untuk mereka merasmikan jadinya Persib Bandung sebagai back to back champion di sini. Jadi ia akan menjadi malam yang penuh emosi. Yes. Bukan saja untuk pemain yang bakal meninggalkan klub ini seperti yang anda sebut tadi, juga untuk pemain-pemain lain, juga untuk Boyan Hodak, juga untuk staff, juga untuk management dan juga untuk bobotoh yang paling penting sekali, Kish. Beautiful. Jom, let's go. Dalam 1,5 tahun lepas, Aun, apa yang telah manusia daripada Croatia ini lakukan untuk Kota Bandung? Ceritakan. Bojan, to be very honest, he is so unique. Kita sangat beruntung punya Bojan. Kenapa? Karena Bojan ini bagaikan lem, glue, yang menyatukan antara manajemen dengan the whole dressing room. Karena dressing room itu kan is a unique environment. It's a really unique environment. Dan gak semua orang itu understand how the dressing room works. Dia tuh seperti puzzle terakhir yang kita butuhin. Karena mungkin ya dia sudah lama tahu karakteristik Asia Tenggara. Itu dia lama di Asia, 12 tahun kalau nggak salah, Iman. Di Malaysia berapa? 12 tahun ya? 12 tahun di Malaysia. Dan dia tahu karakter orang Asia Tenggara itu seperti apa. Jadi pendekatan approaching dia ke pemain, baik personal maupun secara tim, itu yang tidak dipunya sama pelatih-pelatih sebelum dia datang. Gitu. Coach Bojan adalah pelatih yang I think the best. The best. He can like father, like friend. He good. Ya jadi pemimpin, jadi rekan, dan selalu jadi pemimpin juga. Bojan itu is not only a coach, but is also an advisor for the club itself. Pernah tanya beberapa pemain, memang Boyan melakukan simplicity terhadap banyak hal. Let's say dari segi taktis, dari segi how you approach the game, tidak rumit gitu, tidak rumit yang kemudian membuat pemain pun jadi senang dan juga tidak overthinking terhadap banyak hal. Saya rasa itu yang jadi salah satu faktor yang dilakukan oleh Boyan. Tidak over complex something gitu. Itu yang kemudian cocok mungkin dengan para pemain. Kalau hang ada human touch, Kish, hang boleh berjaya kat mana-mana aja. Kerana dekat mana-mana tu semuanya hang bekerja dengan manusia juga. Kalau hang cuma ada tactical acumen, kalau hang cuma ada tactical knowledge, kalau hang cuma ada technical knowledge, kalau hang cuma tahu meletakkan pemain ini di mana dan pemain ini di mana, kalau hang cuma boleh baca statistik, kalau hang cuma boleh menginterpretasikan statistik, itu tidak terkait dengan 11 pemain
Bukan, itu tak terkait dengan hati 11 pemain yang ada di atas padang itu. Dan Boyan Hodak adalah individu yang tepat untuk merangkul hati mereka terlebih dahulu, barulah perkara-perkara yang lain. Itu yang membezakan beliau dengan jurulatih-jurulatih lain di luar sana. Saya dah pergi stadium daripada umur 7 tahun. Sekarang 33, bermakna 26 tahun dah pergi stadium. Tapi kali pertama ada riot, lepas tu perlawanan dihentikan, lepas tu dipujuk oleh presiden kelab supaya jangan main merchant dan perlawanan dimulakan semula. I think it was a good gesture from pihak kelab. Aku tak pasti siapa yang buat pengumuman, tapi ada yang datang. Manajemen lah. Manajemen meminta supaya Bobotoh kekal tenang, jangan lakukan perkara yang dilarang, dan akhirnya memberikan ruang untuk perlawanan diteruskan. Let's go. Eruption yang hang dengar kat stadium sejurus lepas gol tu masuk is the most priceless thing in football. Satu saat sebelum itu, tempo macam ini. The moment the goal went in, it just... Faiz, half-time. Half-time, 1-0 kepada Persib. There was a late goal in that first half. Aku rasa that 45 minutes tadi itu was... Dia rasa macam apa? Dia rasa macam a half that was so long. Disebabkan oleh banyak breaks in play, disebabkan oleh ada beberapa insiden chaos. But at the end of the day, benda yang mereka nanti-nantikan itu mereka dapat jaringan tunggal daripada tandukan Gustavo centre back. Gustavo Fraka menjadikan gol di minit ke-42, 3 minit sebelum babak pertama berakhir, dan kita tak sabar nak menyaksikan babak kedua pula selepas ini. Okay? Karena memang ada beberapa tahun di mana ada kebiasaan kalau Persib itu selalu choking, bahkan bottling ketika formatnya liga. Dan Boyan memupus kutukan tersebut. Boyan juara ketika kompetisinya full liga. Mau bentuknya apapun, Boyan berhasil juara. Kalau bisa dibilang tim musim ini ya compang-camping. Badai cedera. We never play with our full team since the second match. Kita main full team hanya pertandingan pertama lawan Biak. After itu kita nggak pernah full team. Ganti striker hilang, pemain tengah hilang, back hilang, segala macam. Dia Kasih kembali senyum yang mungkin orang waktu ketika juara 94 butuh 20 tahun untuk bisa juara lagi 2014. But Bojan always find a way out. He always find a way out. Dan collectively secara tim dia bisa bikin tim gather around. Even banyak perbedaan tapi dia bisa, yuk kita sama-sama mau jadi juara. We work together and then we go together toward the same direction. So he's so good. Kita mengetahui kalau semua ini bisa terjadi karena Boyan gitu. Ini merupakan kerja keras Boyan, kemudian Persib ada di tahap ini gitu. Bisa 2 kali juara back to back, bisa menangin liga full, ada banyak sekali hal-hal historis yang dia lakukan. This back to back title sekarang ni dah cement position Boyan dalam Persib history, dalam Southeast Asian football history, dalam Indonesian football history juga. Persib is not only the part of Indonesian football history, they are the history itself, and Boyan are the part of that history. Baik, sekarang ini separuh masa kedua baru saja nak dimulakan. 1-0 untuk Persib. Nampak seperti David Da Silva. David Da Silva akan masuk atau sedang dipersediakan? Ya. Aku rasa dipersediakan, tak masuk lagi. Datuk Wong sedang ketinggalan di tangan Boyan Hodak. Itu yang paling penting. Second half, jom.
masuk dah. Mantap bang, mantap. This is Persib Bandung, brother. Dan chaos lagi di stadium GBLA. Kali ketiga. Chaos. Kau tengok situ. Pertandingan dihentikan, perlawanan dihentikan. Sebab diorang dah bakar flare. Announcer dah duduk cakap berulang-ulang. Kita hormati perlawanan, bagi ruang kepada perlawanan untuk berlangsung. Hujan sudah turun, Pak Is. Hujan sudah turun. Bukan hujan di Kota Baru, tetapi hujan di Bandung. Hujan di Bandung. Tapi chaos kat situ. Tadi chaos kat sini. Sekarang chaos kat situ. Memang chaos. Tiga jam perjalanan ke stadium. Atmosfer luar biasa. Spanduk-spanduk luar biasa. Dua jaringan setakat ini. Chaos dekat tempat penonton duduk. 3 kali diberhentikan. Sekarang hujan pula. Inilah kenikmatan bola sepak. Full experience, brother. Full experience. Kita ambil teduh je. Minit ke-75, hujan still tak berhenti lagi. Yang tengok si Faiz kat sini. Brother baru lepas pergi tandas. Saya tengah memantau ke chaos di belakang. Kita pula duduk tepi ni. Tak boleh nak lari pergi dekat padang sebab hujan lebat, payung tak bawa, ni dia ada, kamera tak ada cover. But this is it. This is the football experience, right? Football experience ni bukan sekadar kita duduk dekat tempat yang selesa, tempat yang comfortable and just watch football all along. Because a lot of the Persib fans out there, diorang tengah meredah hujan untuk memberikan sokongan. And from a football fan point of view, this is the experience. This is it. Sampaikan saya memantau chaos ni sebab saya nak full experience sekali lagi. Ada sedikit kecoh di mana penyokong-penyokong yang tidak mempunyai tiket dan di luar sedang berusaha untuk masuk ke dalam stadium dan sama-sama meraihkan Persib angkat piala sekejap lagi. Tetapi saya agak kesian dengan polis dan FRU di sini kerana mereka terpaksa dalam jumlah yang ramai memberhentikan penyokong ini di sana. Polis sudah bersedia dekat sini. Faiz pergi tandas, kameraman tak ada. Jom kita pergi tengok gol. Outstanding, brother. Kameraman tak ada, but that is a goal. Outstanding. It's a goal. This is magical. Persib Bandung in the rain, brother, in the rain.
This is absolute madness. Woo! Bola itu live. Celebrate itu yang paling penting. This is an experience yang hang tak boleh beli dengan duit, yang tak boleh hang tak boleh dapat tempat lain. Tidak boleh dibeli. Only today, only tonight, only in Bandung, only in Stadion Gelora Bandung Lautan Api. It's war, brother, war. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Kegilaan! Ini adalah kegilaan! Ini adalah kegilaan! Kegilaan luar biasa! What is this? What is this? What is this? Jangan bagi obvious sangat, takut mereka Ini pitch invasion lah. Thank you. Shoot. Boleh borak? Ada pitch invasion. Ada pitch invasion. Kat luar sana, tengah kecoh. Player-player semua dah kena bawa masuk dah sebab aku tengok. Memang kegilaan kat luar sana ni. Gila. Dan para penyokong cuba untuk masuk ke kawasan pemain. Tu Beckham tu. Ada Beckham di situ. Ya, kita terjar dia. Tahniah, brother. Brother, where's your medal? Tahniah, mana medal? Tahniah. Banyak chances tadi ya? Ya, banyak. Ini adakah kamu sudah pun menjangkakan ini akan berlaku pada hari ini? Ya, saya pikir saya tidak ada pikiran untuk bisa mereka untuk turun ke bawah. Saya pikir kamu tidak memikirkan itu? Tidak berpikir. Karena kita pesta di tengah, tapi bermoto full. Come to the field. Ini bukan musim yang cemerlang buat Persib saja. Musim yang cemerlang kepada anda buat peribadi. Tadi kami berdiri di tepi padang menonton anda bermain ya. Sebelum ini, pemain kegemaran saya di Indonesia adalah Rico Simanjuntak.
Kalau di Malaysia, pemain kegemaran kami berdua adalah Arif Aiman, Faizal Khalid. Dan apabila kami menonton anda bermain, ada rasa keterujaan yang sama, Beckham. Kami hanya boleh menjangkakan kalau Beckham, Faizal, Arif, satu pasukan. Selesai itu pasukan. Luar biasa. I mean, it's a privilege watching you play, Beckham. Yeah, because before I always say I 100% play for her. Because for her you can play easy, can relax, for skill. Because me have quality, why you know keluarkan skill itu. Luar biasa. Ini belakang ini juga legenda. Kevin, we're from Astro Malaysia. As videos about, you remember? You know us from Live to Live Malaysia? Yeah. Bro, huge congratulations. I know this is a special night, not just because it was a title win, but it's also your final game with Persib. I mean, talk to us about your emotion. It was me and his first time experiencing the Boboto, and it absolutely blew our mind. I'm not even lying. Tell us about what this night means to you. I mean, this means the world, really. From the start, I got all this emotion when they sing the national anthem, and from there on, it was just, emotions blowing up all the time. As you know, it's a bit different than Kuala Lumpur City, so it was amazing, you know, really. Kevin, since this is the last time you play with this guy, you have anything to wish for him? Oh, this guy is a big player. I wish him all the best, of course. I think it's 4 times I told him you'll score today, and he scored. So I think maybe he have problems now. I don't. But amazing. I mean, just one final question, Kevin. We in Malaysia, we are aware of what you're capable of as a goalkeeper. We knew it. We knew what you could do as a goalkeeper because we watched you do it with KL City. All the history that you made over there. 3 finals in 3 years. Malaysia Cup champions, beating JDT. But when you first signed for Persib, there were certain noises behind the scenes amongst the fans. Do we really need a foreign goalkeeper? Do we really need Kevin? But in a year and a half, in more than a year and a half, in fact, you've now become one of Boboto's favorite players. What has that journey been like? Oh, it was, of course, when I came, there was a lot of pressure, you know. I remember we didn't win they won 14 games in a row, and when I came, I didn't lose 14 games in a row. And then when I came, they didn't win 6 games in a row. And people start talking, oh, he's so bad and everything. And then suddenly we're champion, back-to-back champion now, and everyone is happy, so that's good. Absolutely brilliant. Now I have one question, last question for you. Now is the last time you play with him here, at least this season. Do you have a wish for him? Yeah, I think Kevin is the best keeper in the Persib, you know, because only one. Everyone knows that. One half, you know, in Persib, 2 trophy. This is crazy. Back to back. I think all the best for Kevin. I think see you next time. Congratulations. Crazy what we experienced today. Never in my life have I ever experienced anything like this. So it was worth coming here, am I right? Absolutely worth coming. Tell us about this night. What is it was fantastic. You know, look, we want to win last match at home, and the whole season was good for us. And at the end, it was just icing on top of the cake. So everybody really enjoyed. So that's it. One wish for the fans of our show, Bola Itu Live in Malaysia. I think that it was worth coming here. It's good his prediction is always correct. So just follow him again. Congrats, coach. Thank you so much. Bila kita membicarakan idea nak buat Bola Itu Live, did we ever, idea kita adalah 2 kerusi letak di tempat random bukan bola sepak. But did we ever expect that we would ever experience nights like tonight? Aku adalah seorang yang mempunyai kepercayaan yang kuat secara spiritual pada agama aku. Tapi aku bukanlah orang yang sempurna dalam practicing ajaran agama aku. Juga melakukan dosa, juga banyak kesilapan. Tetapi untuk ini aku kena sangat-sangat terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk pengalaman ini. Pengalaman ini. Aku tak tahu macam mana lagi, tapi aku kena bersyukur dan terima kasih. Kalau tak, memang aku manusia paling tak guna dalam dunia. Ya, Enan tahu, just akhir kata. You know what's the best part? Aku rasa hati aku dah so full. Sangat penuh hari ini. Sangat penuh.
Tetapi ini masih lagi hari Sabtu. Kerana esok ada satu lagi kegilaan yang bakal kita nikmati. It is 9 a.m. In the 9 morning. a.m. in the morning. And people have And been where are we? People have been celebrating since 7 a.m. in the morning. And kita dekat City Hall, Balai Kota. Kita dekat Balai Kota, tapi bukan dekat Balai Kota je. Yep. Kita atas vehicle Kita Unimob. atas vehicle Unimob dan akan bersama-sama dengan pemain-pemain Persib, staff-staff Persib, orang-orang Bandung. Akan ada jutaan orang Bandung di luar sana. Ini memang, kalau semalam di Stadium Gelora Bandung Lautan Api itu dah memang cukup gila. Perhatikan kegilaan hari ini di kota Bandung. Bobotoh. Apa yang menjadikan Bobotoh ni kumpulan ataupun pergerakan yang unik dan special? Kalau bobotoh tuh asalnya dari bahasa Sunda ya. Asalnya nggak bobotohan, jadi pendukung. Itu istilah Sunda. Jadi bobotoh tuh bukan nama organisasi, jadi lebih ke seperti support atau apa itu bahasa Sundanya tuh bobotoh. Ya kalau Italia punya tifosi apa, kita Pride punya istilah bobotoh. Dan itu nggak ada di klub lain, nggak ada di provinsi lain. Saya pikir bobotoh itu like Regi. Because ada Persib yang adanya Bobotoh. Bobotoh itu adalah like heart, you know. In the heart only, ya jantungnya Persib. Kalau orang Bandung yang saya lihat hampir semua orang nonton Persib. Hampir semua orang bobotoh lah istilahnya. Mau kaya, mau pejabat, mau artis kayak Ariel gitu misalnya, itu nonton itu bobotoh. Mencintai Persib tuh bukan sekedar kita mencintai klub sepak bola. Jadi Persib itu udah masuk mendarah daging menjadi apa ya? Menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan kalau kita sebut Persib itu kebutuhan primer kita. Kita bersatu, kita jadi bobotoh, kita ada kesusahan, kita ada kegembiraan, kesedihan, kita saling rangkul, saling tolong-menolong. Jadi bobotoh tuh tidak memandang A, B, C, D, enggak. Bobotoh ya udah Persib Bandung. Kalau teman-teman besok datang ke sini, mungkin mau bikin survei kecil-kecilan, tanya lebih baik uangnya beli makan atau untuk nonton Persib sih lebih banyak nonton Persib. Itu yang mungkin nggak saya lihat di kota lain. Kalau kota lain ada kelompok tertentu yang nonton sepak bola gitu. Di kota-kota lain tuh tidak semasif ini. Setiap kita main ke Bandung, waktu itu masih lawan ya gitu. Itu pasti kita tuh kayak yang ada sesuatu yang menteror diri kita gitu pada saat main gitu. Berarti kan di satu sisi untuk tim yang bermain untuk tim tuan rumah, untuk Persib sendiri itu pasti dukungan yang luar biasa buat dia kayak gitu. Itu yang pengen kita rasain waktu itu. Dan ternyata begitu kita masuk yang seperti itu, ya mereka gila gitu. Dari segi bola sepak, mereka maju. Dari segi football teknologi, mereka maju. Tapi dari segi love, dari segi fan culture, dari segi club culture, this is as old school, this is as beautiful as it gets from the past. Dan perkahwinan kedua benda tu is just incredible. Tahu tak ini menunjukkan kepentingan kepada apa? Kepentingan kepada tradisi dan juga heritage. Never sacrifice tradition. Never sacrifice tradition. Never. If not, you will never get anywhere close to this. Never get anywhere close. No. Kalau kita ngomong sepak bola, itu kan alat perjuangan yang mana sebenarnya warga Jawa Barat ini secara pendapatan pemasukan ekonomi mungkin bukan yang tertinggi di Indonesia ya. Makanya banyak warga Jawa Barat terutama Bandung yang bekerja di Jakarta. Karena Jakarta tingkat ekonominya lebih tinggi dibanding Bandung. Sepak bola menjadi alat perjuangan untuk kaum-kaum yang kalah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Melalui Persib. Ini udah terjadi sejak mungkin generasi kakeknya dari yang sekarang ada. Jadi diturunkan terus.
bobotoh dan kecintaan terhadap Persib itu diwariskan. I think across the world lah ya, Persib itu satu-satunya klub yang cintanya diwariskan. If you see United in Manchester, bapaknya fans United, anaknya could be the City fans, right? Because City lagi keren-kerennya dan mereka cinta sama City. Di Bandung, bapaknya, kakeknya Persib, anaknya Persib, cucunya akan Persib. Identitas Bandung adalah Persib. Anak baru lahir, ya kamu orang Bandung, kamu pendukung Persib gitu. Dan itu diturunkan terus. Jadi secara tidak langsung, mungkin jangan bertanya kepada saya, tanya anak kecil di jalan yang pakai baju Persib, tanya aja kenapa mendukung Persib. Nggak tahu ya, pengen aja. Pasti jawabnya kayak gitu. Nggak tahu ya, ya pengen aja dukung Persib karena udah dibilang dibilang oleh bapak dari dulu kayak gitu. Nggak bisa keluar, turun temurun, diwariskan. Kecintaan itu diwariskan. Jadi barang siapa yang lahir di Bandung, secara otomatis dia akan tercap sebagai bobotoh. Kalau nggak dia keluar dari kartu keluarga. Bobotoh juga ada di masa itu ketika Persib bukan tim-tim yang bagus-bagus amat kayak sekarang lah gitu. Ketika masih disokong oleh dana dari pemerintahan kan juga tidak dalam tahapan yang benar-benar baik seperti sekarang. Bahkan dulu tuh ada term Persib tuh elehan atau Persib always lose. Dan itu ada juga pada masa-masa yang orang-orang tidak semua orang masih mau menonton. Tapi itu pun tetap dalam jumlah banyak orang yang tetap menonton Persib gitu. Kita sih tidak pernah ada rasa worry terhadap regenerasi. Karena kita pernah merasakan tadi di titik level terendah kita masih bisa bertahan. Kalau kita turun ke level di bawahnya pun kita bobotoh akan selalu ada dan Viking akan selalu ada buat Persib. Kalau kita lihat di kota-kota lain di seluruh dunia, satu kota bisa punya 2 klub, 3 klub bahkan gitu, dan jumlah supporternya juga bisa sama, bisa menghasilkan rivalitas yang sengit. Tapi di Bandung, membicarakan Persib itu bukan cuma soal kota Bandung, tapi soal provinsi Jawa Barat, di mana ada banyak kota di situ. Bicara kepada orang Depok yang lebih dekat ke Jakarta, itu ada supporter Persibnya. Di Depok? Iya, di Depok. Di Banten yang ujung Pulau Jawa, itu ada. Di yang mendekati Jawa Tengah itu ada. Dan keberuntungan ini, saya menyebut ini keberuntungan ya. Persib punya basis supporter yang begitu luas, karena mewakili provinsi, bukan hanya mewakili kota, itu nggak dimiliki oleh klub manapun di seluruh dunia. Ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Kish, apa yang hang sedar tentang hubungan bola sepak dan juga manusia? Adakah ia diperbaharui semula selepas pengalaman kita di sini, Kish? Aku rasa seolah-olah tahap keyakinan aku terhadap bola sepak ni meningkat naik sejak kita datang ke Bandung. Sebab Faiz, experience kita, kita buat coverage pasal liga pelbagai jenis dunia, pelbagai jenis negara di seluruh dunia. But each and every time, a lot of these places, Faiz, dia seolah-olah ada satu war yang besar. Satu big, huge battle for football ownership. Adakah bola sepak milik masyarakat marhain ataupun adakah bola sepak ini milik elit, milik golongan bangsawan, milik golongan-golongan orang kaya. Right? Created for and by the poor, stolen by the rich. Itu yang selalu dikatakan oleh ultras-ultras di seluruh dunia kan. Tapi in Bandung, Faiz, it almost feels like football ownership by the regular folks on the street adalah sebuah konsep yang masih lagi very much alive and well. Dan kepercayaan kita, kepercayaan saya, kepercayaan Kish, kepercayaan bola itu live, bahawa bola sepak itu adalah milik rakyat, diperbaharui semula di Bandung.
Persib Nu Aing. Have you heard about Persib Nu Aing? Persib Nu Aing itu adalah statement paling kencang kalau ngomong tentang Persib. Persib Nu Aing, Persib itu yang saya. Aing is actually saya dalam bahasa Sunda. Persib Nu Aing, Persib adalah yang saya. Persib is mine. Manifestonya apa? Ada IPO. Ketika kita buka Persib untuk publik, kita mempermudah dan memberikan kesempatan para bobotoh untuk dengan nyata memiliki klubnya sendiri. Public ownership. They contribute to the club directly. For example, like now, saya nggak suka sama misalnya pemain A gitu ya. Kami pengen pemain B. Mereka bisa teriak itu di social media. Mereka bisa ngomong di media manapun. Tapi in reality, in regulation wise, klub yang tetap punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. But if they part of the club, mereka bisa bolong. Oh, saya pemilik saham kok di klub. RUPS, mereka bisa bilang, saya nggak mau gini, saya gini-gini. They can become the real part of the club. Jadi, they have a say. Jadi IPO itu adalah manifesto nyata dari statement Persib Nu Aing. Dua tahun berturut-turut Persib menjadi juara liga. One of the things as Southeast Asian football fans, one of the things yang saya dan Faiz selalu berbicara antara satu sama lain adalah bila kita bisa melihat klub Indonesia mengambil langkah seterusnya di kejohanan Asia. This year Persib came knocking on the door, right? Ada beberapa detik-detik yang luar biasa, khususnya di Singapura perlawanan menentang LCS. We all enjoyed that game a lot. But what is the next step that Persib perlu lakukan untuk become more of a regional force di Asia Tenggara? I think last season is itu benar-benar we as a newbie, a newcomer, we experience the hype. Oh, Asia, blah blah blah. We don't really know what is the real deal playing in Asia. Tapi yang satu yang saya senang adalah kami musim lalu, musim ini di Asia benar-benar belajar banyak hal. We know that in Asia details is so important. Kalau kita lihat secara taktik dan strategi ya, kita kalah di beberapa match itu benar-benar kalah karena kesalahan-kesalahan minor. Bojan even said to me, Aditya, you know, kalau di Liga 1, for example like waktu kita kalah sama Shanghai, Zhejiang ya, di China. Itu kan satu kesalahan dari our defender. Bojan told me, if it's happen in Liga 1, nggak akan gol. But if it's happen in Asia, 100% gol. Karena jujur kami ketagihan main di Asia. Oh my God, Asia is. I think Boboto belongs in Asia. Last year, musim ini awal musim kita punya banyak problem dengan Boboto. Makanya di Asia itu nggak banyak yang datang ke stadion. Tapi next season, saya percaya even the match happen in the weekdays, saya yakin mereka akan datang dan meremehkan stadion. Karena mereka sudah tahu, okay, Asia is the place that we should belong.